Halo semua, perkenalkan nama saya Rahel Christine Welan dari kelas 4 MB5 dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir asesmen saya pada mata kuliah manajemen pemasaran. Dan saat ini saya akan membahas topik yang pertama adalah bagaimana mengenali kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, cara terbaik untuk dapat mengenali kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah dengan cara yang pertama, melakukan hubungan pelanggan. Nah, tujuan dari hubungan pelanggan adalah untuk membuat pelanggan merasa dihargai, mengidentifikasi kemungkinan masalah, dan untuk mengetahui kebutuhan yang muncul yang mungkin berguna dalam melayani pengembangan produk masa depan. Yang kedua, melakukan penelitian pelanggan. Nah, memahami kebutuhan pelanggan dengan melakukan analisis perilaku konsumen akan membantu perusahaan mendefinisikan dan menciptakan peluang pasar yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan pendapatan dalam organisasi. Yang ketiga adalah berbisnis dengan pelanggan. Nah, jika pelanggan Anda merasa mudah untuk melakukan bisnis dengan perusahaan Anda, maka mereka akan merasa bahwa Anda tahu apa yang pelanggan Anda butuhkan dan harapkan dari Anda sebagai penyedia layanan dan produk mereka. Kita lanjut dalam topik yang kedua, bagaimana pemasar meningkatkan penyajian barang dan jasanya untuk memuaskan kebutuhan pelanggannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemasar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, memberikan fasilitas dan pelayanan dengan lebih ekstra. Yang kedua, pelayanan yang jelas dan tidak bertele-tele. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk atau jasa. Dan topik yang ketiga adalah bagaimana membuat desain produk. Nah, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, menetapkan visi produk, mengadakan riset produk, brainstorming dan membuat ide, pembuatan prototipe, tes pasar dan validasi, dan yang terakhir peluncuran produk. Topik yang keempat adalah bagaimana menguji bahwa konsep produk tersebut bekerja. Nah, dengan menjual produk tersebut pada suatu daerah pemasaran yang terbatas, namun dianggap mewakili keseluruhan pasar dengan program pemasaran yang telah disusun dan dilaksanakan agar standar kualitas yang ditetapkan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku dan meminimalisir munculnya produk cacat yang justru akan merugikan perusahaan. Topik yang kelima adalah bagaimana mengembangkan kemasan dan merek. Nah, untuk mengembangkan kemasan dan merek suatu produk ada beberapa tips, yaitu yang pertama, uji pengemasan ramah pengiriman. Yang kedua, sumber kemasan berkelanjutan. Yang ketiga, pertimbangkan pengalaman unboxing. Dan yang terakhir, harus lebih menonjol di era persaingan. Topik yang keenam adalah bagaimana pemasar menetapkan harga. Ada beberapa cara bagi pemasar untuk menetapkan harga suatu produk. Yang pertama, menetapkan biaya harga plus, yaitu fungsi utamanya dari metode penetapan biaya harga plus ini adalah supaya perusahaan bisa mendapatkan laba sebesar-besarnya. Yang kedua adalah markup. Markup adalah harga jual perusahaan yang biasanya lebih daripada biaya produksi. Yang ketiga adalah penetapan BEP atau break even point. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima badan usaha secara keseluruhan. Yang keempat, analisis kompetitor. Menganalisis kompetitor dengan cara seperti ini, perusahaan nantinya bisa menentukan harga yang sekiranya lebih berkenan bagi konsumen dan lebih menguntungkan untuk bisnis mereka. Dan yang kelima adalah riset permintaan pasar. Tujuan utama metode ini adalah untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan. Topik yang ketujuh, bagaimana mengatur distribusi. Nah, terdapat 8 cara untuk mengatur distribusi. Yang pertama, pilih distributor yang tepat. Yang kedua,
kedua, distribusi melalui website. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan distributor. Yang keempat, fokus pada area lokal. Yang kelima, memanfaatkan software. Yang keenam, siapkan transportasi yang tepat. Yang ketujuh, menerapkan sistem COD. Dan yang terakhir adalah lakukan review. Topik yang kedelapan adalah bagaimana produk itu disampaikan atau diberitakan. Nah, untuk membuat suatu produk dipasarkan atau diberitakan, maka kita harus memuatnya di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Atau kita juga bisa memasarkannya secara langsung kepada pelanggan dengan cara membagikan brosur. Topik yang kesembilan adalah bagaimana pemasar mengevaluasi penjualan. Pemasar melakukan evaluasi untuk membandingkan antara target dengan pencapaian program produksinya. Kita dapat mengetahui hal tersebut dengan melihat aktivitas mana yang telah berhasil, aktivitas mana yang perlu ditingkatkan, dan aktivitas mana yang perlu diganti. Topik yang ke-10 adalah bagaimana pemasar mengembangkan rencana pemasaran berdasarkan hasil. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pemasaran berdasarkan hasilnya, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli-pembeli berdasarkan perbedaan, seperti kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Yang kedua adalah penetapan target pasar. Nah, penetapan target pasar ini adalah perusahaan besar harus memutuskan untuk menawarkan ragam produk yang lengkap dalam melayani seluruh segmen pasarnya. Dan yang terakhir adalah diferensiasi dan posisi pasar. Nah, dalam diferensiasi dan posisi pasar ini, perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempatinya dalam segmen tersebut. Topik yang ke-11 adalah bagaimana meningkatkan strategi pemasaran. Untuk meningkatkan strategi pemasaran ada beberapa cara. Yang pertama, kenali konsumen yang menjadi target pasar. Yang kedua, lakukan riset pasar. Yang ketiga, menetapkan jenis produk dan harganya. Yang keempat, promosikan produk secara online. Yang kelima, kerjasama dengan influencer di media sosial. Yang keenam, beri penawaran menarik pada konsumen. Yang ketujuh, tentukan tempat strategis untuk memasarkan produk. Dan yang terakhir adalah ciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, topik yang ke-12 adalah deskripsikan tentang lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Topik yang ke-13 adalah bagaimana pemasar mengubah strategi untuk menjadi produk. Untuk mengubah suatu strategi pemasaran menjadi produk yang akan dipasarkan pemasar harus mengikuti strategi yang dibuatnya tersebut, mengikuti langkah-langkahnya atau step by step agar nanti dapat menjadi suatu produk yang dapat dipasarkan. Topik yang ke-14, apa yang dimaksud dengan membangun hubungan berkelanjutan dengan pelanggan? Membangun hubungan pelanggan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan. Topik yang ke-15, dapatkah kita menciptakan merek yang kuat? Jika ya, bagaimana? Jika tidak, mengapa? Nah, kita dapat menciptakan suatu merek yang kuat dengan mengikuti beberapa hal berikut. Yang pertama adalah tetapkan tujuan Anda membangun brand. Yang kedua, identifikasi audiens utama Anda. Yang ketiga, teliti para kompetitor. Yang keempat, tentukan pesona merek Anda. Kelima, kembangkan pesan utama. Keenam, bentuk brand voice Anda yang unik. Dan yang terakhir adalah selalu konsisten. Topik yang ke-16 adalah bagaimana pemasar menciptakan penawaran. Nah, untuk menciptakan penawaran bagi konsumen, pemasar harus melakukan beberapa tips berikut. Yang pertama adalah
adalah menjelaskan keunggulan produk. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, hindari usaha merendahkan produk lain. Yang keempat, menampilkan first impression yang baik. Yang kelima, melayani konsumen dengan baik. Yang keenam, lakukan pendekatan dengan konsumen. Yang ketujuh, jangan terkesan memaksa. Yang kedelapan, perhatikan ekspresi wajah. Yang kesembilan, pahami selera konsumen. Dan yang terakhir,